Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha dengan NIM 2315010 dari kelas BKPI 2A. Saya merupakan mahasiswi IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq, Bangka Belitung. Di sini saya ingin mereview makalah teman-teman saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani, MA. Baiklah, untuk makalah pertama yaitu makalah Inayah dan Jarti yang membahas tentang pentingnya psikologi dalam pendidikan, pengembangan potensi, dan psikologi pendidikan dan kontribusi psikologi pendidikan, yang dimana membahas tentang psikologi pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang menggabungkan dua bidang ilmu, yaitu ilmu psikologi dan ilmu pendidikan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri yang merupakan subdisiplin dari ilmu psikologi dan pendidikan. Adapun fungsi psikologi pendidikan itu yang pertama, meningkatkan dan memperbaiki efektivitas mengajar. Yang kedua, mengusahakan agar belajar lebih bertujuan, hemat, dan hasilnya permanen. Dan yang terakhir, mendorong capainya kesehatan jasmani, rohani, mental, dan emosional oleh para guru dan peserta didik. Untuk makalah pertama, bagian cover pada penulisan nama menggunakan huruf bold. Tidak ada halaman di kertas, tetapi tertulis di daftar isi. Di bab 1 terdapat body note untuk rumusan masalahnya tidak menggunakan tanda tanya, dan juga antara rumusan masalah dengan yang ada di daftar isi tidak sama. Untuk poin yang C, untuk poin judul materi tulisannya tidak ditebalkan. Untuk paragraf ketiga pada poin B itu tidak dirapikan lagi. Terdapat body note di paragraf pertama poin C di bab 3. Tidak ada saran untuk pembahasan. Menurut saya materinya bisa untuk ditambahkan lagi. Selanjutnya kelompok 2 yaitu makalah Muhammad Raihan dan Rinda Iswandi yang membahas tentang perilaku siswa sebagai individu dan dinamika perilaku individu, yang membahas tentang penyebab dinamika perilaku merokok pada remaja. Merokok sekarang ini sudah menjadi tren di kalangan pelajar laki-laki. Dampak merokok tidak hanya pada kesehatan fisik tetapi juga terhadap perkembangan individu. Perilaku individu adalah kegiatan atau pergerakan yang dilakukan seorang individu, dapat diukur secara diamati. Perilaku ini sendiri mencakup seperti tindakan, reaksi, dan respon atau tanggapan yang dapat dilihat atau didengar serta dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, yaitu faktor lingkungan, genetika, dan pengalaman. Saran saya pada makalah ini, topik yang dibahas dalam makalah ini belum sepenuhnya sesuai dengan judul yang dipilih. Mungkin sebaiknya bisa lebih difokuskan pada inti masalah yang dijelaskan dalam judul. Selanjutnya makalah kelompok 3 yaitu makalah Fitri Anggraini dan Dwi Maitina, di mana membahas tentang perkembangan dan proses perkembangan siswa dan faktor-faktor perkembangan serta tugas dan fase perkembangan siswa, di mana membahas tentang sebagai manusia yang memiliki potensi kodrat, peserta didik memungkinkan untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok makhluk yang sempurna. Spiritualitas atau keimanan dan ketakwaan menurut Hurlock, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan atas dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam
individu dan dapat mempengaruhi dalam proses individu sehingga menentukan kualitas belajar individu. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang dikelola dengan baik akan sangat mendukung keaktifan belajar siswa. Salah satu contoh faktor eksternal adalah sarana dan prasarana pembelajaran sekolah. Pada makalah ini, untuk cover penulisan lembaganya kurang tepat. Untuk pembahasannya jelas dan mudah dipahami, terdapat halaman serta saran yang cukup singkat. Selanjutnya makalah kelompok 4 yaitu makalah Melisa Wulandari dan Siti Riana Dewi di mana membahas tentang hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik dan kepribadian pendidik. Pendidikan berasal dari kata didik. Kata didik ditambahkan awalan me menjadi mendidik yang artinya mengarahkan dan mengajarkan apa yang harus diperlukan dalam pembelajaran mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses merubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan sikap manusia dalam usaha pembelajaran dan pelatihan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan berasal dari kata educate, artinya meningkatkan dan mengembangkan. Dalam pengertian yang lebih luas, pendidikan sebuah proses yang memperoleh pengetahuan pemahaman akhlak yang baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dirinya dari orang atau bangsa lain. Pada makalah kelompok 4, covernya bagus, tidak terdapat halaman di daftar isi, dan di dalam makalahnya terdapat latar belakang yang terlalu panjang dan bab pembahasan materi yang disampaikan cukup mudah dimengerti. Selanjutnya, makalah kelompok 5 yaitu makalah Nabila Vista dan Rahayu di mana membahas tentang pembelajaran dengan pendekatan proses. Pada makalah kelompok 5 di bagian covernya terdapat salah penulisan Syekh yang seharusnya Syekh dan juga penulisan Bangka Belitung harusnya dipisah. Pada penulisan pembahasannya kurang rapi, tapi pada isi pembahasannya itu mudah dipahami. Tidak ada saran pada bab 3. Selanjutnya makalah kelompok 6 yaitu makalah Siti Maimunah dan Prima di mana membahas tentang internalisasi ilmu pengetahuan, tahapan-tahapan kognisi taksonomi Bloom lama. Maksud dari evaluasi di sini adalah seorang peserta didik mampu memberikan penilaian terhadap mata pembelajaran serta mampu memberikan alasan terhadap apa yang ia pahami, yang dia yakini, yang dia lakukan. Juga terdapat hasil yang telah didapatkan. Kemampuan ini ditujukan agar mampu membentuk sesuatu atau beberapa hal bersama dengan pertanggungjawaban pendapat berdasarkan kriteria yang sesuai atau standar yang telah ditetapkan untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Pada makalah kelompok 6 di bagian covernya terdapat salah penulisan dan juga penulisan Bangka Belitung harusnya dipisah. Pada penulisan pembahasannya kurang rapi, tapi pada isi pembahasannya itu mudah dipahami dan tidak ada saran pada bab 3. Selanjutnya makalah kelompok 7 yaitu makalah Inas Aulia dan Amiratul Artifa di mana membahas tentang internalisasi ilmu pengetahuan taksonomi Bloom baru dan tahapan-tahapan kognisi taksonomi Bloom baru. Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom, Doreen Anderson Karatwal, dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Revisi hanya dilakukan pada ranah pengetahuan atau kognitif. Pada makalah ini ada beberapa bagian yang terasa kurang mendalam,
Sebaiknya mungkin perlu ditambahkan penjelasan atau analisis lebih lanjut. Selanjutnya makalah kelompok 8, yaitu makalah Bunga Indiana dan Nelly Asefti, di mana membahas tentang teori-teori dalam belajar. Konsep belajar adalah sesuatu yang menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, prinsip-prinsip, serta faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu sendiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, belajar mempunyai pengertian, berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman, yang artinya bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu, sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku manusia berdasarkan pengalaman serta latihan, dari belum tahu menjadi tahu, dari pengalaman yang sedikit lalu bertambah. Pada makalah ini ada beberapa bagian yang terlalu ringkas, sebaiknya mungkin bisa diperluas dengan penjelasan tambahan atau contoh yang lebih konkret. Selanjutnya makalah kelompok 9, yaitu makalah Miranda Virgitania dan Vivi Anggani yang membahas tentang metakognisi dan metakognisi. Metakognisi dapat diartikan sebagai sistem pengaturan yang membantu seseorang memahami dan mengontrol cara bertindak. Metakognisi memungkinkan orang untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, yang mencakup kesadaran akan bagaimana mereka belajar, evaluasi kebutuhan belajar mereka, menghasilkan strategi untuk memenuhi kebutuhan ini, dan kemudian menerapkan strategi tersebut. Metakognisi sangat memegang peranan yang sangat penting dalam aktivitas pembelajaran. Siswa dapat meningkatkan pembelajaran melalui kegiatan pengaturan diri, refleksi terhadap kelemahan, kelebihan, serta strategi pembelajaran yang teruji. Metakognisi sangat penting dalam pembelajaran karena pengetahuan tentang proses kognitif dapat menuntun kita dalam menyusun dan memilih strategi untuk memperbaiki kinerja. Makalah kelompok 9, untuk covernya penulisan lembaganya masih kurang tepat dan pembahasannya sesuai dengan rumusan masalahnya, tetapi untuk penulisan mungkin bisa diperbaiki. Selanjutnya makalah kelompok 10, yaitu makalah Lulu Nur Istiqomah dan Abu Ahmad, di mana membahas tentang konsep kreativitas dan keberbakatan dan kreativitas, pendekatan kognitif dan pendekatan kepribadian kreatif. Beberapa ahli mengemukakan beberapa makna kreativitas. Menurut David Campbell, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan hasil yang sifatnya baru, inovatif, belum ada sebelumnya, menarik, dan berguna bagi masyarakat. Menurut Munandar, ada beberapa alasan mengapa penting untuk membina, mendorong, dan mengembangkan kreativitas anak. Yang pertama, anak dapat mewujudkan dirinya bila ia kreatif. Aktualisasi dari diri merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kedua, kemampuan Anda untuk berpikir kreatif memungkinkan Anda mengidentifikasi berbagai jenis solusi terhadap suatu masalah. Ketiga, upaya kreatif membawa kepuasan bagi individu. Untuk kelompok 10, kopernya sudah rapi, tidak ada halaman, latar belakangnya terlalu panjang. Bab pembahasan yang A bagus karena banyak menggunakan pendapat para ahli dan penulisannya kurang rapi sedikit. Selanjutnya makalah kelompok 11, yaitu makalah Cindy Ayu Widyasari yang membahas tentang pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Ciri utama yang paling menonjol mengenai keterbelakangan mental adalah fungsi mental yang tidak memadai. Keterbelakangan mental adalah keadaan keterbatasan kemampuan mental yang ditandai oleh IQ yang rendah. Biasanya di bawah skor 70 pada tes ini. Pada tes inteligensi tradisional menekankan peran adaptasi terhadap lingkungan, adanya kesulitan menyesuaikan diri pada kehidupan sehari-hari. Keterbatasan yang dimiliki seorang anak dalam proses tumbuh kembangnya membutuhkan perlindungan khusus, terutama dalam upaya memberikan aksesibilitas untuk menjamin dan melindungi atas hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan partisipasi seperti halnya anak-anak yang normal secara optimal. Pada makalah ini membuat pembaca tertarik untuk terus membaca karena tulisannya
karena penulisannya enak dibaca dan jelas. Meskipun gaya penulisannya sudah baik, beberapa kalimat bisa lebih disederhanakan untuk meningkatkan keterbacaan. Selanjutnya makalah kelompok 12, yaitu makalah Cindy Pratikasari, di mana membahas tentang menjelaskan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik dan berbeda dengan anak pada umumnya. Pada makalah kelompok 12 terdapat penulisan makalah pada cover kata pengantarnya bagus. Untuk latar belakangnya, halamannya menggunakan angka Romawi, dan materi pembahasan banyak dan kesimpulan yang terlalu panjang. Selanjutnya makalah yang terakhir, yaitu makalah kelompok 13, yaitu makalah Syifa dan Marsha, di mana membahas tentang evaluasi belajar. Mr. Habib Toba mengartikan evaluasi sebagai sesuatu kegiatan terencana yang menggunakan peralatan untuk memeriksa kondisi suatu objek dan membandingkan hasilnya dengan tolak ukur untuk menarik kesimpulan. Pendidikan adalah suasana dan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, budi pekerti, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya dan masyarakat. Evaluasi pembelajaran menentukan esensi dan efektivitas pembelajaran yang meliputi tujuan, metode, konsep bahan ajar, media, bahan ajar, suasana belajar, dan metode evaluasi. Selanjutnya, penilaian pembelajaran bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran, mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program kurikulum. Mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, mendukung pembelajaran siswa, dan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan siswa, dan memberikan bantuan data dalam pengambilan keputusan. Pada makalah kelompok 13, untuk covernya menggunakan huruf bold dan penulisannya kurang tepat. Tidak ada halaman latar belakang, sangat panjang, dan pembahasan dan penulisannya kurang rapi dan referensi terlalu sedikit. Baiklah, sekian hasil review makalah dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.